Aw kama qala Nabi, ujar Nabi Muhammad, man sarrahu, siapa yang ingin an yamudda fi umrih, panjang umur, satu, wa yuwassi' lahu fi rizqih, diluaskan rezekinya, dua, wa yudfa anhum maitatasu, dan dijauhkan, dihindarkan daripada mati yang kada baik, tiga. Nah, siapa yang hendak dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dijauhkan daripada mati yang tidak bagus, mati dalam keadaan su'ul khatimah, falyattaqillah, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wal yasil rahimah, dan hendaklah kalian jalin tali silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, wa inna ta'alluma wa ta'alima wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah ala khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fi daranil amin. Berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, la tahasadu, jangan sampai kalian saling hasud menghasut. Jangan sampai kalian saling dangki mendangki. Jadi dangki ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berlindung daripada orang yang hasud, orang yang dangki. Sebab orang yang dangki ini inya kada baampih lah, mengganggu seorang kecuali seorang tajalapak. Nah, itu bahaya orang dangki, ya. Dan apapun kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang dangki kepada kita, nah, itu tidak merubah pola pikirnya, tetap kata itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berlindung kepada orang yang dangki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada Allah surah apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Hah? Ya, qul a'udzu birabbil falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri hasidin, daripada kejahatan orang-orang yang dangki. Nah,
Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dangki itu awalnya lah tumbuh dari perasaan yang kada katuju lawan orang. Kada katuju lawan orang lalu timbul dangki. Lah, ya bahasanya itu hendak menuruti tapi kada kawa. Nah, orang dapat nikmat seorang kadada. Nah, lalu inya hendak menuruti nikmat itu. Kada katuju orang itu dapat nikmat. Makanya disebutkan kullu dzi nikmatin mahsud. Setiap orang yang mempunyai nikmat itu pasti ada orang yang dangki kepadanya. Artinya kalau kita dipunya nikmat, ada orang yang kada katuju, itu sesuatu yang wajar. Artinya kita lebih daripada orang itu. Lebih pada orang itu. Lebih pada orang itu. Lebih pada orang yang kita dangki. Lebih daripada orang yang mendangki kita. Kullu dzi nikmatin maksud lawan pulang orang yang dangki itu dia tersiksa dengan 5 perkara. Yang pertama, orang yang dangki itu ghammun layan kate. Inya selalu galau. Ya kah? Orang dangki tuh nya galau tuh memikirkan mai. Inya dapat pulang rajaki ibaratnya nela berpikiran. Nah, jadi sadihnya tuh galau, ini galau. Gamun layan kate. Satu, galau yang kada beampihan, sadih yang kada beampihan. Kemudian yang kedua, musibah la yujar alaiha. Ini seolah-olah hidupnya tuh kayak musibah tuh, Bang. Ya lah. Orang nukar kendaraan, rasa kebakaran. Ya, padahal orang nukar kendaraan. Cuma inya yang tumbur teh. Nah, ya merasa kayak musibah tuh, Bang. Rasa kemalingan, padahal orang yang nukar kendaraan. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang dangki itu madammah la yuhmad biha. Ya, ibaratnya sambatan tuh kada bagus. Ya kalau karena hatinya sudah kada bagus. Hatinya sudah rigat. Ini apa yang di mulut kita ini tergantung apa yang dalam hati kita. Amun hati kita katujulan orang tuh yang keluar dari mulutnya bagus-bagus barataan. Tapi kalau nya sudah kada katuju lawan orang itu pasti yang keluar dari muntung tuh ada yang kada bagus barataan. Nah, yang ketiga, yang keempat, Allah Ta'ala murka, itu nyata dah. Yang kelima, tughlaq alai abwabu taufik. Biasanya orang-orang yang dangki itu keinginan untuk beramal beribadah itu kada ada. Orang yang tujuh dangki itulah, nya dangki ini merambat keberatan dok, gibah gara-gara dangki juga, fitnah gara-gara dangki juga. Nah, dangki. Makanya itu disebutakanlah dangki, orang yang mendangki itu seolah-olah protes dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala inilah menjulungi lawan orang itu nikmat, kita sarik, itu sama-sama protes ya Allah. Nah, jadi la tabaghadu wa la tahasadu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling marah-marah, jangan kalian saling dangki-mendangki, jangan kalian saling mencari kesalahan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah ya dalam keadaan bersaudara. Dangki la tahasadu, jangan kalian saling dangki-mendangki. Wala tanajashu. Nah, ini sudah kita jelaskan semalam ya. Wala tanajashu ini jangan sampai kalian mencari kesalahan orang lain. Sebab mencari kesalahan orang lain tuh pasti dapat. Setiap manusia pasti bisiin kesalahan. Ulun bisi kesalahan, pian bisi kesalahan. Semua manusia bisi kesalahan. Jadi mencari kesalahan orang lain tuh pasti dapat. Kalau sudah dicari pasti dapat.
Makanya disebutkan tuba, beruntung bagi orang yang sibuk dengan aibnya sendiri dan buta dengan aibnya orang lain. Dia jeli dengan kesalahannya sendiri dan buta dengan kesalahan orang lain. Itu orang yang untung. Tapi bilanya sebaliknya lah, lawan aib kesalahan seorang nih buta, lawan orang lain nah jeli, aib orang lain, kesalahan orang lain jeli. Nah, ini tanda orang yang celaka. Ya jalan ibarat pepatah itulah, gajah di pelopak mata kada kelihatan, samut yang halus, samut yang kecil di seberang lautan kelihatan. Nah, ini tanda orang yang celaka, kada bagus. Wala tabagadu, jangan juga kalian saling marah-marah. Bahasa Sarekan, suka marah lah. Tabagadu itu suka marah. Jangan sampai kalian suka marah. Karena al-ghadab minasyaiton lah. Sifat marah itu kelakuan syaitan, dari syaitan. Makanya ya kalau bilanya kita marah itu dianjurkan berwudu. Karena di saat itu kerasukan syaitan. Bilanya orang marah tuh macam-macam itu, apanya aja tuh dianunya, lading di tangannya bergerak seorang tak? Tangan bisa melayang. Ini sudah dikuasai oleh syaitan. Nah makanya bilanya marah bau wudu. Sebab syaitan bakal katuju lawan orang yang berwudu. Ya kah? Ambil air wudu bilanya marah ya, ambil air wudu. Nah, wala tabaghadu, jangan sampai kalian suka marah. Wala tadabaru, jangan sampai kalian memutuskan tali silaturahmi. Tadabaru, memutuskan tali silaturahmi. Ini kada baik beratan. Tahasadu tanajasyu, tabaghadu tadabaru. Saling dangki-mendangki jangan, mencari kesalahan orang lain jangan juga, katuju bahasa Sarekan jangan juga. Kemudian tadabaru, jangan sampai kalian memutuskan tali silaturahmi. Memutus tali silaturahmi ini kada perajakian ya Allah. Kada perajakian. Menjalin tali silaturahmi, nah itu bagus benar tak? Menjalin tali silaturahmi. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang ingin an yamudda man sarrahu an yamudda fi rizqi wa yusi' lahu man ahabba man sarrahu an yamudda fi umrih wa yuwassi' lahu fi rizqih wa yadfa' anhum maitatasu falyattaqillah wal yasil rahimah. Aw kama qala Nabi. Ujar Nabi Muhammad, man sarrahu, siapa yang ingin an yamudda fi umrih, panjang umur, satu, wa yuwassi' lahu fi rizqih, diluaskan rezekinya, dua, wa yadfa' anhum maitatasu, dan dijauhkan, dihindarkan daripada mati yang kada baik, tiga. Nah, siapa yang hendak dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dijauhkan daripada mati yang tidak bagus, mati dalam keadaan su'ul khatimah, falyattaqillah, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wal yasil rahimah, dan hendaklah kalian jalin tali silaturahmi. Nah, tiga bagi orang yang bertakwa dan menjalin tali silaturahmi itu. Yang pertama, yang didapatkan umur panjang. Yang kedua, rezeki diluaskan. Yang ketiga, dihindarkan, dijauhkan daripada mati yang tidak bagus. Makanya jangan sampai kita itu memutuskan tali silaturahmi. Sebab memutuskan tali silaturahmi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah al-qati'. Ujar Nabi Muhammad, kada bakal masuk ke dalam surga orang yang suka memutus tali silaturahmi. La yadkhulul jannah, tidak bakal masuk ke dalam surga.
mengkada masuk surga tuh pahamnya itu pian lah. Ya kan bisa dijelaskan lagi. La yadkhulul jannata qati' jar Nabi Muhammad. Orang yang ketujuh memutuskan tali silaturahmi tidak bakal masuk ke dalam surga. Artinya masuk neraka ya. Nah, makanya wala tadabaru, jangan sampai kalian memutuskan tali silaturahmi. Innar rahmah la tanzil ala qaumin fihim qati' rahim. Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak bakal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekelompok orang yang memutuskan tali silaturahmi. Rahmat kasih sayang Allah taala ada bakal turun kalau ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, apalagi lawan sanak saudara, apalagi lawan sanak saudara, keluarga nih ibaratnya lah, lawan orang aja ada boleh kita memutuskan tali silaturahmi, apalagi lawan keluarga. Begini ya, itu disebutkan qati' rahim mal'unun walau mat fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun mati di dalam Ka'bah. Orang bilangnya mati di dalam Ka'bah itu luar biasa bana. Harusnya di dalam Ka'bah pian mati rahatan tawaf aja bagus bana. Mudahan kita kawa menjajakan kaki kita sehingga kita kawa ibadah di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah kawa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibaratnya lah mati nih di kota Makkah aja luar biasa sudah. Kadusnya di dalam Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah tuh orangnya aja kita. Raja-raja menengkai kita nih, harapan masuk ke dalam Ka'bah. Ya kada ada bisi akses lah. Kada bisi akses. Masuk Ka'bah. Kan bilangnya masuk Ka'bah itu luar biasa, ya Allah. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan qati'ur rahim mal'un walau mat fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu kada bakal mendapatkan kasih sayang dari Allah. Matrud an rahmatillah, dilempar, dijauhkan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya kada bakal masuk ke dalam surga. Mal'un, qati'ur rahim mal'unun walau mat fi jawfil Ka'bah. Sekalipun orang yang memutuskan tali silaturahmi itu matinya di dalam Ka'bah, dilaknat di dalam Ka'bah, apalagi di keruing. Di dalam Ka'bah aja mati nih, dilaknat, apalagi di keruing berapa diam. Nah, jadi lawan pulanglah menyambung tali silaturahmi itu nyaman aja ini. Iyalah, ada aja toh apa namanya? Tawasul istimai. Tawasul istimai itu media sosial. Iyalah, ya WhatsApp bisa dengan Facebook ya lah. Nah, bisa dengan media-media sosial lainnya. Nyaman benar luar. Menjalin tali silaturahmi inilah nyaman benar. Misalnya kejauhan, misalnya mendatangi, nah tinggal chat ya, atau tinggal SMS, tinggal telepon, selesai. Lawanlah menjalin tali silaturahmi itu kada bebalasan. Ini ada kata-kata yang apalah yang kurang pas ya. Aku aja orang tuh baik, aku baik kayak aja. Nah, ini ngarannya bukan menjalin tali silaturahmi. Justru menjalin tali silaturahmi itu memperbaiki hubungan yang kada baik. Ini hubungan kada baik, ranggang semuanya. Ya kan? Amun kita berprinsip mun orang baik hanya aku baik, mun orang kada baik, aku kada baik juga. Itu ngarannya lain menjalin tali silaturahmi. Laisal wasil bil mukafi, kada dinamakan menjalin tali silaturahmi itu balas-balasan. Orang baik aku baik, bila orang jahat aku kada bakal baik. Wah, ini bukan menjalin tali silaturahmi. Nah, tapi menjalin tali silaturahmi yang bujur-bujur itu tatkala orang melakukan kejahatan, orang melakukan
sesuatu yang tidak kita inginkan, nah lalu kita sambung silaturahmi. Nah, itu namanya menjalin tali silaturahmi. Ada sahabat bianlah bertanya, ada sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dia menaiki onta, ya kah? Melihat Nabi di tengah jalan, kemudian singgah mendapat Nabi Muhammad nila. Kemudian diikatnya ontanya itu, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribu minal jannah wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan ibadah, sesuatu yang dapat mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku daripada neraka. Apa gerang amalan ibadah yang mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku daripada neraka? Jar Nabi Muhammad, yang pertama anta'budullah, bujur-bujur menghamba kepada Allah. Yang kedua, wala tusyrik bihi syai'a, jangan sampai kalian mensekutukan Allah. Kemudian pulang, wa tuqimus shalah, dirikan salat. Kemudian wa tu'tuz zakah, wa tu'tiz zakah, tunaikan zakat, wa tasir rahim, dan sambung tali silaturahmi. Nah, ini amalan yang dapat menjauhkan kita daripada panasnya api neraka dan mendekatkan kita daripada surga. Yuqarribuni minal jannah yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah, akhbirni, ajarkan kepada aku sesuatu amalan ibadah yang mendekatkan aku daripada surga dan menjauhkan aku daripada neraka. Jar Nabi Muhammad, sembahlah Allah, anta'budullah wala tusyrik biha syai'a. Sembah Allah, jangan sampai engkau sekutukan, jangan sampai engkau mensekutukannya. Yang kedua, laksanakan sholat. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, sambung tali silaturahmi. Nah, wala tadabaru, jangan sampai kalian memutuskan tali silaturahmi. Lawan pulang akhlak orang-orang yang ada dalam surga itu ada 3. Akhlak orang yang dalam surga ini ada 3. Yang pertama, al-ihsan ilal musi, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Itu akhlak orang-orang surga kayak itu tak. Jadi maunya kita nih beisian 3 perkara ini, 3 sifat ini, berarti tanah masuk surga. Ada 3 akhlak orang yang pacangan masuk ke dalam surga nih. Yang pertama, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Kada jahat dibalas jahat toh adalah orang jahat seorang baik. Nah, ini akhlak orang surga nih. Yang kedua, memaafkan kepada orang yang menzaliminya. Memaafkan, bukan berbuat baik aja tapi memaafkan. Ya kah? Disambati orang, kada apa ya? Kada balas menyambati itulah. Ada pian lah Abu Dhamdham, sahabat namanya Abu Dhamdham. Abu Dhamdham ini masya Allah luar biasa, dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat-sahabat yang lain bingung, siapa nih Abu Dhamdham? Kok bisa dibanggakan oleh Rasulullah? Nabi Muhammad kesana kemari memandirkan Abu Dhamdham nih, saking baiknya, saking bangganya. Oh masya Allah, jar Nabi Muhammad, ada sahabat kita namanya Abu Dhamdham, luar biasa. Kemudian sahabat-sahabat yang lain mencari siapa itu Abu Dhamdham. Sahabat yang kada terkenal, mun Abu Bakar kan terkenal, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, ya kah? Abu Hurairah, ya kah? Abu Dzar Al-Ghifari. Itu kan sahabat-sahabat yang terkenal nih. Abdurrahman bin Auf, ini kan sahabat-sahabat yang terkenal. Abdullah bin Mas'ud, ini kan sahabat yang terkenal lah. Abu Dhamdham, jadi asing di telinga namanya nih. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membanggakan Abu Dhamdham ini, dicari oleh sahabat-sahabat yang lain, dicari, ya kan? Apa garang sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membanggakan Abu Dhamdham. Ditanya oleh sahabat, wahai Abu Dhamdham, apa amal ibadahmu sehingga Nabi Muhammad bangga benar lawan ikam? Oh, Abu Dhamdham kada ada biasa kada nang kaya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman kada. Oh, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar itu kan ibadahnya luar biasa. Sayyidina Utsman, ya kan?
itu sekali sembahyang Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, khatam Al-Quran. Nah, sekali sembahyang aja. Amun 2 kali sembahyang 2 kali khatam. Nah, Sayyidina Umar, jihadnya luar biasa. Beliau ini berada di garda terdepan. Sayyidina Umar, ya luar biasa. Kemudian Sayyidina Ali, baginya ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ilmunya luar biasa Sayyidina Ali ini. Ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Sayyidina Abu Bakar, baginya imannya luar biasa. Sayyidina Abu Bakar, Abu Dhamdham. Nah, tidak ada yang tahu sahabat di saat itu. Siapa ini Abu Zamzam? Kemudian setelah dicari tahu oleh sahabat-sahabat yang lain, kemudian ditanyakan apa sebab engkau wahai Abu Zamzam dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jar Abu Zamzam kada dapang amal ibadahku yang luar biasa tuh kada ada. Cuma jar Abu Zamzam sebuting, aku sebelum goreng memaafkan orang yang berbuat zalim lawan aku. Nah, ya kan memaafkan. Dia sebelum goreng aku maafkan. Yang pernah yang menyembati, yang menyinggung, yang berbuat jahat, yang berbuat zalim, aku maafkan. Aku bersedekah dengan kehormatanku. Jadi bilanya orang melakukan kesalahan dengan aku maafkan, sehingga aku tidur kada menyimpan dendam kepada siapapun. Nah, ini akhlak orang surga. Nah, al-afu amman zalamah. Al-afu amman zalamah. Memaafkan kepada orang yang berbuat zalim. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, akhlak orang surga itu ketujuh, mendermakan apa yang dia miliki. Ya kan, menginfakkan apa yang dia miliki. Bersedekah tadi ya Allah. Akhlak orang-orang surga. Wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan jangan sampai menjual barang yang sudah ditawar, ya kan? Barang yang sudah wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ibaratnya barangnya sudah tarukoi di lawan orang, ya kan? Tarukoi lawan orang. Sekalinya merasa lawan yang lain, ibaratnya apa ngarannya, merasa larang lawan yang lain, lalu kada jadi. Nah, ini jangan, ya kan? Jangan. Nah, itu gitu ibaratnya sebagai kiasannya lah. Binian ini ibaratnya sudah dikhitbah orang. Binian sudah dikhitbah orang. Lalakin sudah berdatang lawan binian ini Allah. Sekalinya ada pula yang berdatang. Yang datang yang nomor 2 ini tuh bagus. Talarang sedikit menjambari jujuran. Nah, lo dibatalakan yang dikhitbah tadi, yang makhitbah tadi. Nah, ini kada boleh. Ya kan? Ibarat sudah tarukoi, ibaratnya sudah ya Allah, sudah tarukoi. Mintuju barangnya sudah bata tawaran, sudah ibaratnya sudah tarukoi sudah. Sekalinya ada yang lain menawar yang lebih larang, nah ada boleh. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Itu bisa bahasa sarikan ngarannya ya Allah. Ini orang sudah berikatan, sudah batunangan, bakhitbah, lain berpacaran lah, mau berpacaran tuh lain lagi kisahnya. Batunangan sudah bakhitbah, sudah berpasang cincin orang nek. Datang yang kedua, lalu menerima yang kedua ini, karena yang kedua ini yang bagus sedikit ibaratnya nah bisa bahasa sarikan tuh, bisa bahasa hantaman. Kayak itu juga kita baju jualan ya Allah, tarukoi sudah lawan orang, ACC sudah. Sekalinya yang ada orang menukari imbah tarukoi nih. Ada yang menukari yang kedua ini yang harganya lebih bagus. Soalnya dibatalkannya yang pertama ini. Nah, ini kada boleh. Kacuri sudah tawar, sudah selesai lawan yang pertama itu ya Allah. Nah, yang kedua kan ada masalah lagi. Nah, wa kunu ibad, karena mun itu terjadi ya Allah, kalau itu terjadi bisa bakal kalahian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslim akhul muslim. Orang muslim itu bersaudara. La yadlimu, kada mungkin saudara itu bajolim-joliman, berbuat jahat. Wala yakhduluh, kada mau mahihinakan, kada mau. Wala yahqiruh, meremehkan, kada mau. At-taqwa hahuna, kemudian jalan Nabi Muhammad, takwa itu ada yushiru ila sodrihi thalath. Beliau mengisyaratkan ke dada. Takwa itu andaknya di dalam hati jadi.
3 kali. Bihasbi mri'in minasyarr ayahkira akhahul muslim. Cukup seseorang dikatakan jahat, dia meremehkan muslim lainnya. Qulul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim kepada muslim lainnya, darahnya kada boleh, ya kah? Bunuh-bunuhan maksudnya. Maluhu, hartanya haram, maksudnya kada boleh diambil. Wa irduh, bahkan kehormatannya. Kehormatan itu jangan meremehkan, mengucilkan orang muslim lainnya. Ada mau? At-taqwa hahuna, takwa itu andaknya di dalam hati. Jadi mun orang itu bujur-bujur bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menganggap muslim lainnya itu saudara. Rawahu Muslim wa Ahmad wa rawahu ghairuhuma bi ikhtilafin aw ikhtisarin. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah namam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba yang dibersihkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita dihiasi dengan sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang disenangi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk ke dalam surga bighairi hisab ala hadhihi niyyah wa ala manawa bi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.